Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu kembali di channel Perjalanan Si Hawu di Museum Galuh Pakuan. Kita akan lihat apa saja yang ada di museum ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mantap. Di sini kebetulan kami ditemani oleh Kang Ustadz Dani, lalu ada Kang Ilham, dan juga ada Kang Bayu. Ikuti terus Perjalanan Si Hawu. Assalamualaikum Sampurasun, Kang Ilham. Ya. Alhamdulillah bertemu di sini. Kang Ilham, bisa diceritakan nih tentang museum ini, apa saja yang ada di museum ini, lalu bisa diterangkan secara detail tentang Museum Kegaluhan ini. Oke, izin ya sadayana wilujeng sumping di Museum Galuh Pakuan yang letaknya berada di wilayah Selagangga, Ciamis, tepat di sebelah selatannya situs Museum Jamban, situs makam Jamban Sari. Nah, di sini itu merupakan bangunan penyelamat ataupun dikatakan museum, tempat menyelamatkan benda-benda sejarah peninggalan dari bupati-bupati Galuh. Ya, bupati-bupati Galuh yang paling dominan dan paling banyak dari mulai fase Raden Adipati Arya Kusumodiningrat ke bawah. Nah, dikumpulkannya di sini, dan ini hasil mengumpulkan dari keluarga-keluarga dan turun-menurun, juga yang memang aslinya dulu dikumpulkan oleh Kanjeng Prabu atau yang disebut juga Raden Adipati Arya Kusumodiningrat. Ya. Bisa ditunjukkan apa saja nih, Kang Ilham? Oke, di sini banyak sekali ragam jenis tinggalan ataupun benda-benda peninggalan, dari mulai alat musik, senjata, benda pusaka, batu-batu arca ataupun lingga yang memang itu kalau batu dekat dengan fase-fase megalit atau zaman prasejarah ya, prasejarah. Jadi memang yang disimpan di sini ini bukan hanya setelah zaman kebupatian ya? Betul. Ada yang memang fasenya di fase atas, tapi dikumpulkannya dulu pas masa Kanjeng Prabu atau Kusumodiningrat. Jadi untuk umur ini ragam, tapi fase dikumpulkannya ketika dikumpulkan masa Kusumodiningrat ke bawah. Kusumodiningrat, Kusuma Subrata, dan keluarga-keluarga. Oke, sahabat Perjalanan Si Hawu, yuk kita lihat apa saja nih yang ada di Museum Galuh ini. Diceritakan yang ini, Kang. Oke. Ini salah satu peninggalannya, yang mana ragam jenis senjata, pusaka, juga pakaian kalau sekarang disebutnya abdi dalem ya, atau petugas keraton, petugas dulu kademangan ataupun kadipaten. Ya mungkin sekarang pegawai dinas ya, pegawai dinas yang dibawahi atau diperintah oleh bupati. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah baju-baju dari pegawai keraton. Ini ya. Nah, ini suka dipakai ketika acara jamasan. Nah, jamasan itu kalau di daerah Cirebon itu Pajang Jimat. Kalau di daerah Ciamis Utara itu Panjalu Nyangku. Kalau di sini jamasan. Nah, itu petugas yang mencuci pusaka-pusakanya memakai baju ini. Kalau di Panjalu itu memakai baju serba putih. Kalau di sini ini yang memang sudah tradisi dari turun-temurun. Ada keris juga, ada tumbak, ada kujang, dan ini ada gobang. Gobang itu golok yang berukuran agak panjang ya, ada trisula. Ini sangat ragam ya bentuknya. Kemudian sebelah kiri ada yang unik nih. Ini fase kolonial. Fase kolonial, fase Belanda, ini meriam kavaleri. Biasanya dipakai di kapal-kapal militer kecil dulu. Nah, ini pelurunya di sini. Ini pelurunya. Nah, ini pelurunya masih komplit, kita nomori, ada beberapa, dan ini semuanya bahan besi murni. Oh, ini. Oh iya, betul, sahabat, ini berat, ini besi. Coba aja ditenggorin. Belenong. Nah, ini ini rebab zaman dulu ya? Rebab zaman dulu. Iya. Zaman dulu. Oh iya. Juga di sini ada foto-foto Raden Adipati Arya
Surya Surya Kusuma. Kusuma Dinata. Batu fase megalit ada lingga. Lingga itu batu tegak ya. Yang kiri lingga sempurna, terus yang kecil-kecil, terus yang depannya itu arca Ganesha. Kalau yang seperti patung ada kepalanya bulat-bulat itu arca Polynesian. Ini ditemukan di daerah mana? Ini banyak, ada yang Cipaku, ada yang beberapa wilayah Ciamis zaman dulu ya. Ciamis zaman dulu. Ketika Ciamis, kita nyebutkan Ciamis zaman dulu atau Galuh zaman dulu itu tidak sama dengan teritorial sekarang. Ya sekarang kan kayak Banjar, Pangandaran itu misah-misah ya. Nah kalau dulu masih nyatu. Apalagi kita berbicara ke belakangnya, ya ke belakangnya. Bahkan Cineam yang sekarang menjadi Kabupaten Tasik masuknya Negara Tengah termasuk Galuh. Gitu. Oh ya, yang ini sahabat inilah Bupati Galuh. Waktu itu belum Ciamis ya, Kang? Ya. Dulu statusnya sudah kabupaten tapi namanya Kabupaten Galuh. Kabupaten Galuh. Nah, beliaulah yang menginisiasi hasil diplomasi beliau sehingga sekarang bisa kita orang-orang Ciamis bisa menikmati jalur kereta. Karena apa? Jasa beliau, hasil diplomasi beliau bisa membelokkan atau menegosiasi jalur kereta supaya dibelokkan ke Ciamis, akhirnya jadi Cirakon. Iya. Dan ini ada bonang di sini. Bonang ini biasanya ketika pagelaran istana dulu. Ya, ketika selamatan, kemudian muludan, ini suka dimainkan. Sahabat, kita lihat di sini ada barang-barang pusaka. Wih, ini ada gobang panjang. Dari mana nih Kang, yang bisa diceritakan dari mana dulu nih? Mana ya? Oh ini mata-mata. Jenis tumbak, mata-mata tumbak dari Galuh yang memang ini dari beberapa keluarga diturunkan. Kenapa? Matanya ke bawahnya itu udah rusak karena memang ke bawahnya bahan kayu. Dan ini mata tumbaknya masih utuh sekarang, dan ini bisa kita lihat jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, keragamannya seperti ini. Oke. Oh, di sini ada gobang ya, gobang apa pedang ya? Gobang, pedang, biasanya orang-orang menyebutnya dengan gobang, pedang. Nah ini fungsi-fungsinya banyak sekali. Ada yang memang komando ya, ada juga yang memang untuk keseharian, ada juga untuk berperang, ada juga berburu dengan peruntukan. Apakah ini disesuaikan dengan posisi jabatan? Ya, itu sangat cocok dan memang seperti itu. Jadi yang punya yang tengah itu seorang adipati ya, pemimpin yang bisa memiliki atau menyandang pedang tersebut. Ya sama sekarang kemarin ketika kita upacara 17 Agustus pasti komandan upacara pasti membawa pedang. Nah komandan zaman dulu selain mempunyai pedang ada juga keris-keris komando ya. Nah kalau yang disandang di kanan ya di kanan bawah yaitu pedang biasa. Dan ini satu pedang. Oke sahabat, itu ya banyak sekali di sini peninggalan dari karuhun kita di Galuh ya. Dari mulai pekakas, pusaka sampai payung koneng juga ada, dan itu payung koneng kalau tidak salah untuk penghargaannya. Ya, penghargaan. Dan memang penghargaan seperti itu sudah mulai dan sudah dipakai, dilaksanakan turun-temurun. Bahkan menurut cerita Kanjeng Prabu itu mendapatkan penghargaan yang payung koneng ya, payung emas, payung kuning. Nah itu penghargaan yang disandang oleh Kanjeng Prabu karena keberhasilannya membangun ini. Betul. Ciamis. Siap. Dan payung ini juga nggak sembarang payung. Nah ini ada beberapa payung. Kenapa? Semuanya warna kuning. Ya, tapi mungkin teman-teman
hawker. Buker. Hawker. Yang lihat payung ini bisa membedakan apa sih bedanya, coba akan admin nih. Bisa nggak ngebedain payung 1, 2, dan 3? Yang ini lebih ke warna emas ya. Oke. Terus nah jelasin. Jelas ya. Yang Pak sangat kontras, bukan warna dasar. Tapi apa? Tinggi. Ada strip di sini. Oh, strip. Ini di ya, sini, strip ini ya. Ini yang dipakai kunjungan dinas kemanapun biasanya ajudan membawa ini, dan strip-strip ini merupakan simbol pangkat dari orang yang dipayung. Jadi itu yang membedakan. Ya, betul. Tuh, makanya ini kenapa stripnya blok besar, ininya kecil, yang ini cuma 2, yang ini kuning polos, ada lagi yang putih coklat stripnya. Itu macam-macam jenis strip dan warna payung itu pengaruhnya, bukan pengaruh sih, tandanya dari orang yang dipayung. Luka masuk